Baik, sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang dibaca oleh teman saya yang bernama Diki Wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pengertian Islam berasal dari kata as-salam yang artinya selamat, damai, dan sejahtera, yang mengindikasikan bahwa agama Islam adalah ajaran yang menciptakan keselamatan, kedamaian, dan juga kesejahteraan diri. Makna ajarannya membawa kepada keselamatan yang terlihat dari karakteristik seperti kebenaran mutlak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147, ajarannya sempurna. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, serta menciptakan rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Bentuk-bentuk rahmatan lil alamin. Yang ke-1, Islam memberikan petunjuk ke jalan kebenaran. Yang kedua, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertanggung jawab. Yang ketiga, Islam menghormati dan menghargai semua manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan proporsional. Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa Islam sebagai agama wahyu yang memberikan bimbingan kepada manusia mengenai semua aspek kehidupan, diibaratkan seperti jalan raya yang lurus dan mendaki, memberikan peluang kepada manusia untuk melalui sampai tempat yang dituju, yaitu tempat yang tertinggi lagi mulia. Jalan raya itu lapang dan lebar, kanan kirinya berpagarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang juga terdapat rambu-rambu tanda-tanda sebanyak aspek kehidupan manusia. Hendaklah berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai dengan ajaran Islam. Tidaklah menabrak pagar atau Al-Quran dan Sunnah, apalagi keluar dari keduanya. Memahami Islam secara baik dan benar. Sebagai agama wahyu terakhir, agama Islam merupakan satu sistem akidah, syariah, dan akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam hubungan baik dengan Tuhan, manusia, maupun dengan lingkungan di sekitar kita. Untuk itu, kita harus memahami Islam secara baik dan benar, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelajarilah Islam yang bersumber dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran yang memuat wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis yang berisi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Islam tidak dipahami secara parsial tetapi integral. Dan yang ketiga, Islam dipelajari dari hasil karya atau kepustakaan yang ditulis oleh para ulama atau cendekiawan muslim lainnya. Maksud dari tidak dipahami secara parsial tetapi integral, yaitu Islam dipelajari sepotong-sepotong tetapi secara keseluruhan dan dipadukan dalam satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian, kehadiran Islam di alam ini bukan untuk mencabah dan malapetaka, tetapi untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, dan untuk kebahagiaan manusia secara lahir maupun batin, baik secara perseorangan maupun bersama-sama
dalam masyarakat. Kebenaran risalah Islam sebagai rahmat bagi manusia terletak pada kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam adalah dalam suatu kesatuan ajaran yang satu dengan yang lainnya, mempunyai nisbat dan hubungan yang saling berkait. Maka Islam dapat kita lihat serempak dalam 3 segi, yaitu akidah, syariat, dan nizam. Seperti yang diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Baihaqi, siapa-siapa yang menjolimi kafir mu'ahad atau mengurangi haknya, atau membebani di luar kesanggupannya, atau mengambil sesuatu daripadanya tanpa kerelaannya, maka akulah yang menjadi seterunya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Jadi kesimpulan dari apa yang kami presentasikan yaitu yang pertama, Islam berasal dari kata as-salam yang artinya selamat. Yang kedua, bentuk-bentuk rahmatan lil alamin pada ajaran Islam yaitu Islam memberikan petunjuk ke jalan kebenaran, memberikan kebebasan kepada manusia secara bertanggung jawab, menghormati dan menghargai semua manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mengatur pemanfaatan alam secara baik dan proporsional. Yang ketiga, dalam memahami Islam secara baik dan benar, perlu memperhatikan yang pertama, pelajari Islam dari sumber aslinya yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, Islam tidak dipahami secara parsial tetapi integral. Yang ketiga, mempelajari dari hasil cendekiawan Islam yang telah diakui otoritas kepakarannya dan tidak menyamakan Islam dengan umat Islam, terutama dengan keadaan umat Islam pada suatu masa di suatu tempat. Dan yang terakhir, keempat, konsep rahmatan lil alamin yaitu tugas Nabi Muhammad adalah membawa rahmat bagi sekalian alam, maka itu pula lah risalah agama yang dibawanya. Kebenaran risalah Islam sebagai rahmatan bagi manusia. Kurang lebihnya itu presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.